Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, kita memasuki video yang ke-13 dan dari seri pelajaran keselamatan hak istimewa Tuhan Yesus, bukan hak manusia. Hari ini kita akan mencermati judul kecilnya yang berbunyi demikian: Perempuan Kanaan dan Keistimewaan Anak-anak Tuhan. Nah saudara, mari kita saksikan dari pembacaan firman Tuhan dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan alat tulisnya, mempersiapkan membuka Alkitabnya pada Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Saudara, demikian bunyi firman-Nya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan ini mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, Yesus yang adalah Tuhan ternyata tetap menunjukkan konsistensinya bahwa Dia adalah Tuhan yang selalu mengasihi semua umat ciptaannya, baik mereka yang bodoh seperti orang-orang Niniwe, yang bebal seperti orang-orang Niniwe, hingga dikatakan oleh Tuhan yang tidak bisa membedakan antara tangan kanan dan tangan kirinya, antara perbuatan baik dan perbuatan jahat. Namun orang-orang yang demikianlah tetap menjadi fokus dan tujuan utama ketika dia datang, bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa, agar supaya setiap orang yang berdosa itu kembali bertobat dan diselamatkan oleh Dia. Saudara, hari ini kita akan mempelajari bagaimana kisah perempuan Kanaan yang percaya ini tadi. Siapa orang Kanaan ini tadi? Adalah bangsa yang kafir.
Oleh karena itu, sampai dengan kalimat, dengan sebutan yang demikian kasar, Yesus Kristus Tuhan berkata, sepertinya perempuan Kanaan itu diidentikan dengan seekor anjing. Kenapa? Karena anjing pada waktu zaman dulu adalah salah satu binatang yang najis. Binatang yang najis dianalogikan seperti mereka orang yang kafir, yang tidak mengenal kepada Allah. Demikianlah diistilahkan kepada perempuan Kanaan itu. Dan lewat peristiwa di perempuan Kanaan itu, akhirnya akan memberikan kesimpulan kepada saudara dan saya, bahwa orang yang semacam ini pun tetap mendapat hati di hati Kristus sebagai Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Yesus Kristus Tuhan menunjukkan walaupun mereka mendapat belas kasihan, tetapi mereka tidak mendapatkan yang terbaik seperti saudara dan saya selaku anak-anaknya. Oleh karena anak-anak itu mendapatkan sesuatu yang terbaik dari bapaknya. Otomatis sebagai seorang bapak yang benar, dia akan memperlakukan antara anak dan bukan anak pastilah akan berbeda. Antara anak dengan anak pastilah juga dia memperlakukan berbeda. Karena tidak semua anak menyenangkan hati bapaknya, walaupun semuanya juga adalah anak. Saudara, lihat apa yang sedang terjadi. Datanglah perempuan Kanaan tadi mohon belas kasihan kepada Tuhan Yesus. Nah saudara, orang ini berteriak-teriak minta tolong karena anaknya perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Kenapa perempuan Kanaan ini datang kepada Tuhan Yesus? Tentunya dia mendengar bahwa Yesus bisa menyembuhkan siapapun dengan berbagai macam sakit penyakit. Bukan dia datang, tidak disebutkan bahwa dia akan menjadi pengikut Kristus, tidak. Tetapi dia punya kepentingan, dia punya keperluan bahwa karena Yesus Tuhan itu bisa menyembuhkan segala macam sakit penyakit, dan anaknya yang tidak kunjung sembuh karena kerasukan setan, itulah dia datang dengan memohon belas kasihan. Nah saudara, para murid tidak suka karena orang ini berteriak-teriak dan mengikuti terus rombongan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mereka berkata, suruhlah ia pergi Tuhan, karena orang ini mengikuti kita sambil berteriak-teriak. Nah saudara, perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ayat 25, ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam sebuah perumpamaan ini sepertinya sedang mengajar kepada perempuan Kanaan itu, juga Anda dan saya, bahwa yang terbaik dari aku, baik kesembuhan, baik keselamatan, itu tak sediakan hanya untuk anak-anakku. Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Hanya untuk intern saja. Yang terbaik tak sediakan kepada anak-anakku, yaitu saudara dan saya yang dengan setia mengikuti firman Tuhan dan melakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Itu yang diberikan sesuatu yang paling baik, yang paling berharga. Baik kesembuhan, baik keselamatan. Segala macam berkat yang Tuhan siapkan, jasmani dan rohani, dengan kualitas yang terbaik, karena engkau dan saya adalah anak-anaknya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata ibu dari Kanaan tadi, orang kafir ini, adalah seorang yang beriman luar biasa. Dia dikatakan sebagai seorang anjing, dia tidak marah, tetapi dia justru menyadari, antara aku dengan anak-anakmu pasti berbeda Tuhan. Kenapa? Karena mereka anak-anakmu dan aku bukan. Ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya, dia ingin sampaikan, Tuhan, aku adalah orang yang tahu diri.
aku bukan anakmu. Otomatis Tuhan, roti ini bukan bagianku. Silakan yang terbaik, roti yang kau sediakan untuk anak-anakmu diberikan lebih dulu kepada anak-anakmu, supaya anak-anakmu engkau kenyangkan lebih dulu. Tetapi aku yang tidak layak di hadapanmu, yang bukan anakmu, tidak mengambil bagian daripada anak-anakmu. Aku tidak makan di atas meja tuannya, tetapi aku makan remah-remah, yaitu bagian yang anak-anakmu sudah tidak mau, bagian yang anak-anakmu sudah tidak suka, atau bagian yang sengaja oleh anak-anakmu dibuang di bawah meja. Itulah remah-remah yang aku makan daripada bagian anak-anakmu yang sudah mereka tidak kehendaki. Dengan arti kata lain, yang anakmu tidak suka Tuhan, yang oleh anak-anakmu buang di bawah meja, itu cukuplah bagi aku. Nah saudara, mendengar pernyataan ibu perempuan dari Kanaan itu tadi, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah saudara, inilah yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, Sang Pencipta yang mengasihi seluruh manusia sebagai umat ciptaannya. Hanya saja dia memperlakukan berbeda. Sama-sama ciptaan, yang satunya anak dan satunya tidak, tentunya berbeda. Demikian pula saudara dan saya, Anda punya anak lebih dari satu. Saya yakin Anda mengasihi semuanya, tetapi pasti ada salah satu dari anak-anakmu yang punya nilai positif, nilai plus lebih di hatimu. Kenapa? Karena ternyata walaupun sama-sama anak statusnya, tetapi semuanya tidak memberikan ekspresi yang sama di dalam hal mengasihi saudara dan saya sebagai orang tuanya. Sehingga sebagai orang tua bisa merasakan bahwa anakku yang ini, yang itu lebih mengasihi aku di bidang ini, dan lain sebagainya. Sehingga pasti ada sesuatu yang berbeda di antara anak-anak kandung sekalipun. Demikian pula Tuhan Yesus menyampaikan kepada saudara dan saya, dia yang adalah Tuhan, dia punya murid 12, ternyata dia juga berkata di dalam firman-Nya bahwa murid yang paling dia kasihi adalah Yohanes. Kenapa? Karena Yohanes punya nilai-nilai lebih dibandingkan dengan para rasul yang lainnya. Sehingga nilai-nilai lebih itulah yang mengakibatkan Kristus lebih mengasihi Yohanes dibandingkan Petrus dan lain sebagainya. Saudara, kemudian dia pun juga ingin menunjukkan kepada saudara, walaupun Anda dan yang lainnya juga adalah anak, tetapi ternyata belum tentu semua anak dikasih dengan kasih yang sama. Karena tidak semua anak berperilaku menyenangkan hati Tuhan dengan cara yang sama. Apalagi yang bukan anak. Saudara, kita saksikan tentang Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-19. Judul bacaannya, Yesus dan Hukum Taurat. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Saudara, lewat bacaan ini saya berkesimpulan bahwa surga itu memang bertingkat. Sehingga kepada orang-orang tertentu akan diberikan tingkat yang lebih atas, yang lebih tinggi, yang lebih mulia. Karena segala jerih lelahmu selama engkau hidup di dunia melayani Tuhan, itu memang tidak sia-sia.
Tuhan akan memberikan ganjaran, Tuhan akan memberikan upah lewat segala perbuatan hidup kita masing-masing selama kita hidup di dunia ini. Sehingga dengan demikian, saudara, kita tahu sekarang antara anak dan bukan anak diperlakukan sungguh sangat berbeda. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan tetap adalah Tuhan yang mengasihi seluruh bangsa sebagai umat ciptaannya. Dengan maksud dan tujuan sebisa mungkin orang-orang yang berdosa dipanggil untuk bertobat dan Dia selamatkan, walaupun mereka bukan orang Kristen atau bukan orang Katolik. Kemudian yang kedua, ternyata saudara, di antara orang-orang Kristen sendiri dan lain sebagainya ternyata diberikan upah yang bertingkat. Karena apa? Karena kita tahu surga juga adalah tempat yang disediakan oleh Tuhan bagi kita yang diselamatkan. Juga surga adalah tempat yang bertingkat. Kepada mereka yang diselamatkan tetapi mereka tidak melakukan yang menyenangkan hati Tuhan, diberi tempat di surga pada tingkat yang paling bawah. Tetapi kepada mereka yang menyenangkan hati Tuhan selama dia hidup, maka diberikanlah keselamatan itu dan tempat tinggal di surga, di tempat yang paling atas. Demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kemana-mana. Pastikan saudara akan tetap berjumpa dengan saya pada acara yang sama. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.